Belum pernah melihat siswa seperti ini. Mengenakan helm pada hari pertama kelas. Bahkan jika dia diancam oleh kakak di kelas, dia tidak akan melepaskannya. Hingga guru memasuki kelas. Segera memperhatikan siswa aneh ini. Kemudian memerintahkannya untuk melepas topinya. Meski Kulin tidak mau, dia tidak punya cara. Saat dia perlahan melepas topinya, gurunya langsung pingsan. Karena penampilannya yang tampan, sang guru mengalami kesulitan bernapas dan mimisan. Siswa lain juga mengadu ke kepala sekolah satu persatu. Katakanlah murid pindahan baru ini sangat tampan. Tapi dia sudah menebak semuanya. Sejak dia muda, dia tinggal di keluarga yang cantik. Kecantikan mereka dikagumi oleh semua orang. Karena itu, mereka menghasilkan banyak uang. Misalnya, sang kakak menggunakan kecantikan ini untuk menarik ribuan penggemar wanita. Belakangan, semua orang memanggilnya Master Cinta. Sang ayah memiliki lebih dari 696 pacar sebelum dia bertemu ibunya. Ibu mereka juga tidak rata-rata. Dianggap oleh semua orang sebagai istri tercantik di dunia. Pemeran utama pria Kulin adalah putra bungsu dan juga yang paling tampan di keluarga. Seluruh keluarga begitu terbiasa dengan orang-orang yang mengagumi mereka. Tapi Kulin berbeda. Karena dia sangat tampan, dia tidak bisa hidup normal. Dia berharap dia bisa sedikit lebih buruk. Dengan begitu setiap kali pergi keluar, dia tidak akan dikejar oleh para gadis. Dia tidak pernah berinteraksi dengan seorang gadis. Karena mereka terus berdarah karena melihat dia. Dia juga mencoba untuk setidaknya tampil di depan umum. Hanya bisa belajar online di rumah. Hari ini dia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke sekolah anak laki-laki. Awalnya dimaksudkan untuk selalu memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya. Namun yang tidak disangka-sangka, pada akhirnya tetap menyebabkan guru tersebut dirawat di rumah sakit. Karena bingung, dia harus lari dari sana. Tapi ditendang oleh orang jahat. Mereka membawanya ke sebuah ruangan tua di sekolah. Selanjutnya, perkenalkan diri seperti Gao film superhero. Organisasi tersebut beranggotakan putra kepala sekolah dan 3 siswa lainnya. Setelah perkenalan konyol itu, mereka meminta Kulin untuk membantu mereka mengundang seorang gadis ke upacara wisuda. Selama beberapa tahun terakhir, mereka menolak untuk meninggalkan sekolah. Tujuannya untuk mengundang Sri Kandi dari lingkungan sekolah bernama Amanda untuk menghadiri acara wisuda. Mereka ingin melalui upacara itu untuk melamar Amanda. Tapi dia hanya menerima undangan dari pria ganteng. Itu sebabnya mereka hanya menaruh harapan pada Kulin, mengirim lebih banyak Kibo untuk mendukungnya. Kibo juga diganggu oleh 3 penjahat ini. Harus tahu trik mereka dengan sangat baik. Namun Kulin bersikeras membawa Kibo ke kantor kepala sekolah. Menuduh 3 lainnya membuli teman mereka di sekolah. Kibo segera mengetahui hasilnya, tetapi dia tetap pergi bersama Kulin. Kepala sekolah kesal atas penolakan putranya untuk lulus. Kecantikan Kulin ini bisa membantu anak-anaknya mengundang Amanda ke upacara tersebut. Jadi dia berharap kalian berdua bisa mengikutinya. Meskipun hari ini tidak berjalan seperti yang direncanakan. Tapi Kulin senang berteman dengan Kibo. Keesokan paginya mereka pergi ke sekolah perempuan di sebelah. Anak perempuan juga bisa mencium bau laki-laki di sini. Mereka melarang siapapun yang jelek masuk. Saat melihat pria bertopi itu, semua gadis di sekolah meneriakinya untuk melepas topinya. Karena terpaksa, Kulin terpaksa melakukannya. Kemudian gadis-gadis di sekolah mulai panik. Ini adalah sekolah dengan hanya siswa perempuan. Mereka melarang anak laki-laki masuk. Sampai dia muncul, para gadis sudah mencium bau pria dekat sini. Langsung mengatakan dilarang membiarkan anak nakal masuk ke sekolah. Ketika mereka melihat pria berhelm ini, langsung berteriak padanya untuk melepas topinya. Karena begitu terpaksa, Kulin terpaksa melakukannya. Kemudian gadis-gadis itu mulai panik. Dalam beberapa jam, cerita ini ditayangkan di televisi. Gambar anak perempuan menangis, mimisan, kerasukan hantu. Bersama dengan berlari panik dan melompat, ditampilkan. Kulin juga dikenal sebagai siswa laki-laki yang paling sulit dijinakkan. Gadis paling cantik dan berkuasa di sekolah Amanda setelah mendengar kabar tersebut.
juga tertarik pada pria bernama Kulin ini. Dia adalah orang pertama yang dia rasakan setara dengannya. Sejak saat itu, meninggalkan kesan baik pada Kulin menjadi misinya. Saat berita ini tersebar, banyak gadis berkumpul di depan rumahnya. Keluarga Kulin juga mulai memungut biaya masuk untuk jalan-jalan. Kulin yang bersembunyi di tempat lain melihat berita ini. Dia merasa seperti dijual oleh keluarga. Ketika orang menelepon untuk menyuruhnya pulang, dia menolak. Setelah melihat ikan akuarium kesayangan dia dibunuh oleh turis, dia merasa lebih putus asa. Dia terus naik ke atap untuk menghindari gadis-gadis yang mencarinya di bawah. Tiba-tiba seorang gadis muncul di belakangnya dan bertanya apakah dia akan bunuh diri. Kulin menatapnya dengan heran, karena dia tidak mimisan atau pingsan. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Kulin sangat gugup sehingga dia tidak bisa berbicara. Pertemuan ini juga membuat hari buruk dia menjadi lebih baik. Kemudian dia menelepon Kibo ingin datang ke rumahnya. Saat memasuki ruangan dia tertarik dengan dua kartu langka di atas meja. Kulin menemukan bahwa dia dan Kibo memiliki kesamaan. Mengumpulkan kartu adalah salah satunya. Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah perempuan lagi untuk mencari gadis yang kemarin. Tak sengaja juga bertemu Amanda di sana. Jadi undang dia ke upacara kelulusan. Amanda pura-pura tidak peduli dengan kecantikan Kulin. Namun setelah dia pergi, hidungnya juga mengeluarkan darah terus-menerus. Ketika dia menuruni tangga dia melihat gadis itu. Tapi gadis-gadis lain sudah mengelilinginya dari semua sisi. Beberapa hari kemudian, Kibo menjadi sahabat Kulin. Hingga suatu sore Kibo mengajak Kulin bermain sepak bola dengannya. Dia adalah pria paling tampan di dunia. Cewek melihatnya dan langsung mimisan. Kulin juga melihat orang yang disukainya saat menuruni tangga. Tapi gadis-gadis lain terus mengelilinginya. Beberapa hari kemudian, Kibo menjadi sahabat Kulin. Hingga suatu sore Kibo mengajak Kulin bermain sepak bola dengannya. Kibo mengatakan dia sering pergi ke sana untuk melihat orang yang dia sukai. Di penghujung pertandingan, Kulin mengetahui bahwa gadis yang ditemuinya hari itu sedang bekerja di bar sebelah. Dia terus menatapnya. Pada saat itulah Kibo datang dan memperkenalkannya sebagai Sidi. Kulin sekarang tahu bahwa ini adalah orang yang dikatakan Kibo sebelumnya. Hubungan mereka sangat intim sehingga aku sedikit cemburu. Malam itu, dia terus membolak-balik dan tidak bisa tidur. Karena perasaan ini sangat buruk bagi dia. Dia mengingat saudaranya Okis sebagai penguasa cinta. Keesokan paginya saat kita bertemu, Okis menitikkan air mata bahagia, karena sudah lama menunggu hari ini. Karena ingin memikirkan cara mengejar Sidi, Kulin pun memaafkan keluarganya. Bagaimanapun, bagaimana jika hari itu tidak terjadi? Maka dia tidak bisa bertemu Sidi. Jadi kedua bersaudara itu pergi ke supermarket bersama. Okis membuat daftar Kulin yang harus dilakukan untuk membuat orang lain jatuh cinta. Dia tidak memahaminya seperti Kibo. Tapi tetap jangan menyerah mengejarnya. Sore ini Amanda pergi ke sekolah anak laki-laki untuk memberikan kartu undangan ulang tahun kepada Kulin. Selain itu, dia juga memberinya telepon sebagai hadiah. Malam itu Kulin mengajak Kibo dan Sidi untuk bernyanyi. Tapi Sidi hanya peduli pada Kibo, dia sepertinya menyukai Kibo. Membuatnya sangat sedih dan cemburu. Ketika Kibo tidak ada di sini, dia langsung bertanya apakah menyukai Kibo atau tidak. Sidi membantahnya. Tapi saat mendengar dia mengatakan bahwa Kibo menyukai seorang gadis bernama Amanda, dia menjadi sangat sedih. Dari ekspresinya, dia pasti sudah bisa menebaknya. Sesampainya di rumah, Kulin menelepon dan meminta bantuan Amanda. Dia dengan senang hati mengatakan bahwa dia bisa membantunya dengan apapun. Keesokan harinya mereka pergi ke pesta ulang tahun Amanda. Amanda secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Anehnya, dia lebih tertarik pada Kibo daripada Kulin. Dia bahkan menarik Kibo ke samping untuk percakapan pribadi. Di saat yang sama, Sidi juga datang ke pesta itu. Tepat pada waktunya untuk melihat Amanda mencium Kibo. Dia patah hati dan lari keluar. Kulin mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya. Sidi berterima kasih padanya dan mengatakan anggap saja dia sebagai teman.
Meskipun dia berencana untuk menipu sahabatnya, masih tidak ada tanggapan. Tiga penjahat di sisi ini melihat Amanda mencium Kibo dan menjadi sangat marah. Karena itu, Kibo harus menerima pukulan. Adapun Kulin, dia hanya berdiri di satu sisi dan tidak berani ikut campur. Kemudian dia membawa pulang Kibo untuk mengobati lukanya. Melihat Kibo menjerit kesakitan, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan serius. Keesokan harinya, Kibo memberinya kartu legendaris. Ini adalah kartu yang sama yang dicari Kulin. Kulin merasa bersalah sehingga dia mengatakan semua yang dia lakukan. Kibo merasa terkejut dan patah hati setelah mendengar ini. Ia mengatakan jika mengetahui Kulin menyukai Sidi, ia akan mundur. Kalimat ini seperti menaburkan garam di hati Kulin. Kibo akhirnya mengusirnya dari kamarnya. Dia menyadari dia salah, jadi setelah sebulan mengembara, dia kembali ke rumah. Seluruh keluarga senang dan terkejut. Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia mengunci pintu dan tidak berbicara dengan siapapun. Yang terpenting, dia merindukan sahabatnya Kibo. Mereka berdua masih sering bertemu di sekolah, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun satu sama lain. Paling hanya bertemu satu sama lain. Ibu Kulin sangat mengkhawatirkan kesehatan putranya. Malam itu dia memberinya seekor ikan untuk menghiburnya. Jika dia mau, dia bisa pulang dan melanjutkan belajar online. Seluruh keluarga hanya ingin dia bahagia. Kulin tersentuh oleh ibunya. Dia menyadari bahwa hidup masih memiliki orang-orang di belakang punggungnya untuk mendukungnya. Ini membuatnya semakin bertekad untuk berbaikan dengan Kibo. Keesokan paginya dia datang ke depan Sidi dan menceritakan semuanya. Lalu pergi ke Kibo untuk meminta maaf. Kibo tidak menyadarinya pada awalnya. Tapi kalau soal Sidi, Kibo bilang dia sangat mencintainya. Jadi dia menunjukkan kepada Kibo bahwa dia sebenarnya mendengarkan kalian berdua berbicara. Itu sebabnya Kibo memaafkannya. Mereka menjadi teman baik lagi. Pergi ke pesta malam bersama. Orang yang menemani Kibo adalah Sidi. Dan yang menemani Kulin adalah Amanda. Adapun penjahat itu, tidak ada yang peduli. Kulin dan Amanda berhasil meraih gelar Raja dan Ratu dari sayembara tersebut. Tiba-tiba dia mendengar seorang gadis mengatakan dia hanya sedikit tampan. Dia langsung tertarik pada gadis itu. Sudah berakhir, apakah para gadis menganggap Kulin tampan? Terima kasih sudah menonton.